ada yang beli ya, cuma Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, sinyalnya. Nih, saya kedatangan tamu nih dari Ibu Hatimah nih. Sekarang alhamdulillah bengkaknya sudah mendingan ya Pak ya. Bengkaknya sudah mendingan. Saya juga kemarin tanpa disangka saya benar-benar tidak menyangkutkan segala sesuatunya dengan hal kegoiban, tidak dengan benar-benar nggak ada maksud hal tersebut, benar-benar nggak ada maksud. Segala apapun disangkut pautkan dengan goib, nggak ada maksud. Bahkan saya ngobati aja. Bagi saya kan penyakit itu dari Allah, kembali lagi pada Allah. Tapi entah kenapa saya juga nggak pernah ya namanya manggil dukun. Bukan nggak pernah, tapi sekarang ini saya kalau pengobatan dari 6 bulan terakhir ini saya nggak pernah namanya manggil dukun atau narik gitu, enggak. Tapi entah kenapa jika memang itu ada hal negatif, itu biasanya baru sampai di depan rumah aja masuk ke saya sudah ada efek gitu, udah ada pasti terbukti. Misalnya disukai oleh jinnya udah langsung kesurupan, padahal saya belum baca apa-apa, baru salaman doang aja. Kadang-kadang seperti itu udah banyak yang langsung kesurupan seperti itu, padahal saya nggak niat manggil jinnya, nggak manggil dukunnya, enggak. Saya hanya niat ngobatin aja. Apalagi ini mah jelas-jelas memang luka kecelakaan, dan ternyata kecelakaannya itu memang disebabkan oleh ada unsur kogibianya. Dalam arti katanya memang ada dukun yang masih penasaran, entah penasaran yang dukun yang lama. Soalnya ini Ibu Hatimah ini sudah lama banget. Dulu saya juga bingung, entah karma dari leluhurnya, entah memang sih dulu dia pegang jimat-jimat seperti itu, tapi saya ambil semua, saya sita semua. Memang dia dampak itu semua, jadi dia pindah dimanapun selalu musuhnya itu berkaitan dengan dukun. Nah, bukan saya takut sama dukun ya, maksudnya apa ya, kenapa dukunnya mulai ketarik gitu. Itu bukan cuma satu orang. Kalau satu orang kali kena sugesti atau apa, ini enggak. Semua pasien yang ada goibnya kebanyakan kayak gitu, dan kebanyakan nggak hanya satu pasien, beberapa kali pasien itu dukunnya ketarik. Terakhir saya kemarin ngadepin, saya baru namanya ngalamin, saya ngobatin pasien, dukunnya kenal, maksudnya dukunnya kenal saya kenal dukunnya, dan saya punya nomor WA-nya. Parah itu saya baru namanya ngobatin orang kenal dukunnya. Terus dukunnya kenal saya juga kenal dia, pernah tatap muka, tahu rumah saya. Nah terus tahu juga nomor saya, megang WA saya juga punya WA-nya. Saya baru namanya ngalamin itu dukunnya, dan dukunnya marah sama saya marah sama dia, perang di situ. Itu baru ngalamin, benar baru ngalamin saya. Baru ngalamin kan. Kalau kemarin-kemarin kan dukun mana ngaku ujung Kulon, Kalimantan, Bandung kan gitu. Tapi kan kita nggak tahu, nggak kenal. Nah kalau ini kenal Pak saya gitu kemarin itu. Yang saya bilang itu kemaluannya dibikin bengkak. Kemaluannya dibikin bengkak kemarin. Kemaluannya dibikin bengkak sebelah cewek. Ya, itu baru saya salaman doang sama si ceweknya, si pasien. Saya arahkan syahadat dan istighfar serta sholawat. Baru syahadat kalau nggak salah, baru asyhadu alla ilaha illallah. Nah pas asyhadu annanya, kata dia merasakan ada jarum yang keluar, kata dia kecus kata dia gitu. Sayangnya gini, kemarin itu saya videonya belum lengkap, saya jadi yang pas proses kesurupan dan saya bertarung dengan dukunnya itu dipegang sama si pasien yang ngerekam saya, karena saya nggak sempat ngerekam. Jadi saya ngerekamnya pas, jadi nggak niat ngerekam saya, karena itu di luar dugaan. Saya pikir nggak kesurupan gitu, nggak taunya kesurupan. Yang kesurupan ibunya. Kalau si pasien merasakan katanya dari kakinya itu ada yang jarum keluar. Nah kakinya itu si pasien itu nggak
nggak apa udah pakai daster gitu kan, pakai kain gitu kan, tutup pakai kain. Ya saya emang nggak ngeliat sama sekali, itu ngangkang pakai diganjel pakai bantal gitu kan, di toel aja sakit, jangankan toel dengkulnya ya, paha atau ini perutnya, kainnya ke toel sedikit aja sakit kata dia, dan nggak bisa gerak dan nggak bisa tidur. Tapi alhamdulillah hanya dengan membaca syahadat kemarin, baru sampai asyhadu alla ilaha illallah langsung sembuh kata dia, bisa gerak kata dia. Bahkan rumah sakit pun nggak mau operasi, katanya nunggu bengkaknya udah dulu gitu. Nah terus pas saya terusin, saya suruh udah ini ngecoh, udah kamu baca syahadat dulu, ikutin saya. Pas saya ikutin, pas dia ngikutin saya, akhirnya kita terusin lagi ruqyahnya, karena dia sempat terhenti karena dia senang sekali kan, seneng gitu, dia kaget kok bisa gerak gitu, seneng ya. Pokoknya udah itu, biarkan, beri kita syukuri, kita sekarang kembali kepada Allah, kita bersyukur, kita ingat lagi sama Allah. Saya gituin. Ternyata pas saya lagi baca syahadat lagi nerusin, ibunya kesurupan. Nah terjadilah pertarungan dengan dukun di situ. Akhirnya dukunnya pergi. Kayaknya si dukunnya itu bukan nyawa satu, tapi si dukun yang karena saya kenal itu ternyata kayaknya sih dia nggak bisa untuk santet, hanya paling sedikit doang ngebantu. Tapi dia kayaknya saking keselnya dia nyewa lagi dukun lain, karena dia ngaku-ngaku Jawara Pemalang, padahal saya tahu dia kan bukan orang Pemalang gitu. Nah berarti kan ada dua, yang saya lihat rasanya laki, yang satu lagi cewek dukun yang saya kenal gitu. Tapi saya baru namanya ngalamin tuh gitu ya. Ini doain aja, semoga aja si para pengirim energi negatif yang ingin mencelakakan seseorang diberikan hidayah sama Allah, diberikan kasih sayangnya sama Allah, sehingga mereka itu tidak menggunakan keilmuannya untuk kejahatan. Ini sempat loh kemarin Ibu Hatimah ini sempat dia diancam, sempat kesurupan, dia sempat ngomong ngancem bahwa raga ini atau si Bu Hatimah ini akan dibunuh jam 9. Ya, jam 9 kemarin tanggal 23 kemarin. 23 apa berapa tuh? 23 kalau nggak salah. Iya jam 9 pagi. Tapi alhamdulillah Allah masih memberikan umur kepada Bu Hatimah ini sampai detik ini, sampai tanggal 28 detik ini itu masih hidup. Ya hanya kaki aja sehat walafiat. Ya hanya kaki aja seperti itu. Ini tadi ibarat cuma hanya saya pegang begini. Nih nggak kencang nggak apa, saya pegang begini, ini kaki yang ini gemeter, buah goncang semua, langsung dia kesurupan. Padahal posisinya lagi ngobrol sama ibu saya, langsung ibu saya juga langsung panik keluar tuh. Ya itu dia nantang saya, tapi akhirnya minta ampun dia gitu. Dia ngumpet di sini, jantung ini ngumpet di sini dia. Lihat bawa dia. Ya kayaknya Allah gitu. Semoga dukunnya dan doakan saya ya teman-teman, baik saya maupun Ibu Hatimah biar dilindungi dari segala kezaliman makhluk ciptaan Allah. Itu diselamatkan dari kezaliman para makhluk-makhluk yang kejam, baik dukun maupun jin-jin fasik atau jin-jin yang susah dibilangin gitu. Semoga mereka juga diberikan hidayah dan diberikan kasih sayang sama Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga mereka juga disadarkan tuh. Dan nanti ini live-nya karena ini pas kedua ya, mudah-mudahan ini semua ya. Aduh ngamuk lagi, pegang bang, ngamuk lagi. Tadi dulu pegang kantor pak, ini udah ngumpulin tenaga lagi sih. Sambungkan ke urat jantungnya.
sembuhkan untuk urut jantungnya. Keluar nggak? Sini. Ayo, ayo. Tantang kamu. Tantang kamu, ayo. Keluarkan kemampuan kamu. Bikin apa pasien ini, ayo. Udah kayak Tuhan kamu. Kamu nyelamatkan diri kamu sendiri aja belum tentu bisa kamu. Pergi coba kamu sekarang. Ayo cepat. Jangan siksa. Ayo. Enggak. Kamu pergi dari sini aja belum tentu bisa Takut, kamu. saya takut. Aduh, ngadepin kamu saya takut. Udah, ampun. Udah. Kamu nyiksanya nggak mau berhenti. Enggak, udah. Apa? Enggak, udah. Mau ngebunuh pasien ini? Enggak. Bunuh sekarang, ayo. Kalau mau dibunuh dari Bilang aja kamu nggak bisa. Iya. Imannya dia tuh kuat masih. Iya. Kamu yang nggak bisa. Iya, Kamu masih enggak, sombong kamu. Enggak. Hah? Enggak bakal ganggu lagi. Enggak ngadepin kamu saya takut. Suruh Kalau pergi, kamu suruh pasti pergi. ketemu kamu lagi. Enggak. Ampun. Ampun, percaya. Enggak. Saya mau sumpah. Enggak. Kalau kamu lagi. Ampun. Nih, dengerin saya yang dulu. Siapa yang nyuruh? Saya nggak sendiri. Kemari Pak. Karena sih saya nggak mampu. Karena pengen. Apa ya? Nih. Itu Tapi dilihatin maksa. itu tangan Bapak pasti ada itu. Ya, Iya, gambar udah, tangan iya. Bapak ya. Enggak. Tadi. Itu pegangnya jangan dekat kamera, Pak. Di tengah. Ini. Nah. Ini. Nih, saya cerita dulu. Sini. Dengerin. Pak, pegang. Pak. Jangan, Pak. Enggak. Dim. Saya mau cerita, Dim. Apa? Dim. Cerita apa? Jangan siksa, enggak. Udah. Cerita apa? Cepat, Ini cerita. dulu, Dim. Tadinya, dengerin dulu. Dengerin dulu. Kalau kamu bohong, kamu akan dibantai sekarang. Dengerin dulu. Udah ngalah masih mau nyiksa. Cerita yang benar. Badan saya udah luka semua ini udah. Tadinya emang ini semua besin gitu. Makanya ini semua besin. Gimana caranya? Kemarin itu. Jangan ketawa kamu. Benci saya tahu kamu.
Saya mau cerita. Ngapain ketawa kamu? Bangga banget dengan kejahatan kamu. Enggak, saya nunggu lagi. Saya takut. Dia nangis tadi nih, dia nangis. Ya gua nangis, malu-maluin kamu. Iya kan, saya udah Berapa orang kamu? malu ketemu tak. Berapa orang kamu? Nyuruh mulu. Dibayar berapa kamu? Tadinya dia mau dilumpuhin. Biar nggak bisa jalan. Dibayar berapa kamu? Tadinya kan ini apel dari Hah? katanya suruh pinggangnya bikin sakit, gak bisa. Pinggangnya mau dibikin sakit. Gak bisa. Mau ambil pinggangnya. Terus nggak bisa. Gak bisa. Terus Kakinya tadinya kan ini yang bikin ngilu. kakinya mau dibikin nyilu. Terus Gak bisa. nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Terus Kenapa nggak bisa? Lehernya kenapa? Mau dibikin berat. Biar ngantuk. Nah, kan kemarin udah dibikin ngantuk tuh. masih ngelawan. Masih ngelawan, nggak bisa juga. Kuat. Tekadnya kuat. Terus Ya bisanya gimana? Entar dulu. nah, Tangan sebelah kiri ngilu. ya. Ngilu. Kadang-kadang ngilu. Tapi Hmm. kuat. Kuat gitu. Kuat. 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 Terus habis itu wah, ya udah, tapi gak bisa. Bisa tarik aja. Tarik apa? Tarik. Jadi bekas nangis nih. Saya dorong. Dorong pakai apa kamu? Dorong sama dia. Sep, Dorong pakai apa kamu? tapi masih kuat. Kamu Bisa lagi. Jalan lagi bisa. Aduh, udah. Gimana? Tapi bisa naik lagi. Waduh, tadi gak sekalian. Ya orang gak bisa gimana? Kuat. kamu pakai apa? Dengan cara apa kamu dorong dia? Ikutin. Hah? Dorong. Iya pakai apa joroginnya? Wah, Joroginnya kamu pakai apa? Pakai yang jorogin bagaimana joroginnya? mesin. Tapi masih kuat. Masih kuat. Kenapa kuat? Seseorang. Seseorang kenapa? Kenapa susah? Waduh, luar biasa sebetulnya. Apa kenapa? Kenapa? Kenapa kamu ganggu dia? Kenapa ganggu dia? Suruh sama siapa? Disuruh sama siapa? Ada yang nyuruh. Kalau raganya lumpuh. Kenapa? Cuman lakinya nggak ada apa-apanya. Jadi kalau kamunya dilumpuhin, Kuat, semangat. terus Delapan aja susah banget. Kalau kemarin itu gak meninggal, udah saya, wah, lewat. Bangun, bisa lagi, sehat lagi. Masih nyuruh mulu. kamu udah gagal masih disuruh lagi. Gimana sih? Kamu pakai apa caranya nyuruh?
Kamu pakai apa ngerjainnya dia? Pakai apa? Ya namanya orang pengen duit. Bisa aja. Dia pakai apa caranya? Nggak usah Jangan melotot-melotot ngomong kamu. gitu. Maaf ya. Kamu nolong raganya ini pakai cara apa? Ayo, Doa. ini sama berarti. Wah enak aja. Doa kan kalau lu mah beda caranya. Nanya, Tanyain mas. Hah? Bayar berapa? nanya pakai apa? Kamu dibayar berapa? Kamu nanti dibayar. Enggak dibayar. Tanya nih bapak ini, bapak bayar, bapak saya Ngasih, pernah saya mintain nggak? Nggak pernah. Oh, tapi ibu ini Kamu mau. udah lama kenal nama Raga ini. Oh Lama. udah lama. Nanti kamu udah kaya dong dapat bayaran. Banyak, Bayaran sama siapa? banyak mobil ada mobil Orang titipan. nggak pernah dikasih duit. Kalau malah nggak dibayar jangan sok baik. Nah, emang kenapa? Kalau emang saya mau udah nggak perlu apa-apa biarin aja. Penting saya mau udah napas juga udah alhamdulillah. Emang kamu butuh duit. Kamu dikasih duit berapa kamu? Sekarang kasihan saya. Kasihan utang. Raganya ini banyak utang. Banyak utang. Agak banyak utang lah. Kamu sendiri gimana? Cerita semua sama saya. Cerita Banyak utang. Cerita semua sama Ya kamu. nyuruh. Yang nyuruh. Iya. Yang nyuruh banyak utang. Yang nyuruh tahu. Yang Tahu nyuruh ceritanya sama Raga ini. siapa, Pak? Sebelah itu. Emang dia tahu ibu banyak utang? Nggak tahu emang tukang bank-bank. Hmm. Iya. Memang urusan kamu itu. Iya. Emang kamu tahu? Emang kamu nggak banyak utang? Hah? Kamu sendiri kan udah tinggal sekarat doang sama ke uang kamu juga. Emang kamu mau makan pakai apa? Emang kamu berkah apa? Gak usah begitu. Kak, Dagangnya nggak laku lagi. hei, kamu dibayar berapa nyakitin ibu ini? Dibayar berapa? Bayar semua sih enggak. Ya dibayar berapa kamu? Tapi kan ini Nyuruh buat terus? ininya doang, iya. Orang suruh lewatin ini. Ya, kamu dapat berapa? Ya, dapat rokok doang sebetulnya sih belum. Bego. Dapat rokok doang. Orang dia masih belum punya duit, jangan ini sih. Tolol kamu lebih parah dari saya. Kalau kamu rokok doang saya ibu tuh saya dibawain anggur rokok lihat tuh tadi makanan kamu rokok doang murah amat, kamu lebih bego dari saya. Nah, katanya kalau sukses baru nanti dibayar saya. Bayar dijanjiin doang, kamu bohongin. Ya kan masih baru, belum hasil dia katanya. Udah kayak Maria kamu ntar. Dari Jable, ya kan? Tapi saya nggak ganggu lagi. Udah. Nggak mau, nanti saya kasih tahu aja. Saya takut sama kamu. Kalau saya ganggu pasti ketemu kamu. Saya yang disiksa. Nah, kan kamu bisa kucing-kucingan gitu. Jangan takutnya sama saya emang gak bisa apa-apa. Buktinya saya masih bisa, kamu bisa nanganin, kamu bisa masuk lagi. Saya kalau misalnya sampai saya udah punya ilmu untuk membunuh kamu, hati-hati kamu. Saya masih cuma hanya ngedoain kamu biar kamu dikasih daya, biar kamu bertobat. Sekarang saya udah tahu kamu, saya juga enggak. Ntar kalau ke rumah saya enggak ladenin aja. Ada mas, ada orang lain aja. Kamu dari mana asalnya? Jauh saya. Dari mana? Jauh. Kalau nggak ngomong, tali yang ada di leher kamu akan semakin kencang, terus mengikat sampai cekek kamu. Kalau kamu nggak mau ngomong,
itu akan semakin kencang dan mengikat leher kamu. Lihat, itu bergerak. Saya udah nggak takut saya. Oke, nggak takut. Hadapin kamu saya udah nggak takut saya. Gitu. Takut saya. Udah nggak takut. Takut udah. Itu saya nggak bakal lihat. ganggu lagi saya. Itu talinya akan mengencang gitu ya. Udah. Talinya mengencang sebelum kamu Tolongin bilang. saya ya, jangan siksa saya, mendingan saya mau pulang aja. Talinya mengencang, coba kamu Nggak lihat. bakalan ganggu lagi saya. Gitu, kamu lepas leher di leher kamu coba. Kalau saya pulang nanti raganya ini sehat sembuh. Kalau kamu mati kali raga ini sehat. Lihat, talinya makin mengencang. Rasakan terus, makin rasa makin kencang kamu. Makin kencang, makin terlilit leher kamu. Kalau kamu nggak ngomong, dari mana kamu? Pura-pura aja berani, saya takut. Ngelihat kamu saya udah lemes semua. Takut saya, takut. Kamu tuh bego. Harusnya kan tadi kan saya kan nggak curiga kamu tuh ada di dalam. Kenapa kamu segala nongol-nongol? Kan tolol kamu. Kenapa kamu saya cuma pegang kaki belah sana kamu ngegeter-geter? Ngobrol biar jelas. Bukan ngobrol, bego kamunya. Enggak lah nongol ya Pak ya. Coba kalau misalnya saya obatin kamu diam aja, nggak usah geter-geter atau apa, kakinya nggak kelihatan ada hal-hal beda-beda. Tapi kalau ini saya udah nggak sanggup ya, saya udah nggak mau ganggu ini lagi. Kalau ini sakit jangan nuduh saya ya. Tetap aja siapapun yang ada di ibu ini akan berhadapan dengan saya, mau entah kamu. Bukan saya lah. Ya udah, emang saya mau ngejar kamu, itu mah kamu saya doain aja biar kamu sukses, biar kamu dapat hidayah. Mau ngasih tahu. Udah. Itu aduh. Itu juga punya ada yang megang itu, saya takut begitu. Udah, kalau kamu masih mau dendam dari orang lain, saya mau bikin aja besok. Nah, kopi. Saya enggak kuat, badan lemas semua ini. Aduh. Saya belum bisa berotak bayaran, soalnya memang nunggu sukses. Kayaknya ini orang susah banget. Jangan. Ya kamu lebih parah dari saya katanya nggak dikasih apa-apa kan, lebih aneh. Saya pikir kamu dikasih duit jutaan, nah kamu baru kasih rokok doang, lebih parah lagi kamu. Kasih rokok doang, cuma dijanji-janjiin doang, lebih parah ya Pak ya. Mendingan saya, saya mah dapat kasih anggur lihat. Kasih rokok Apalagi sekarang kakaknya udah pulang. Hah? Tanggung jawab, cuman suruh datang mulu, pulang. Istrinya kakaknya diberantemin, kerja gak dibayar. Kamu tahu dari mana kamu? Hah? Tahu dari mana? Pertama kenal deh kakaknya. Kamu pertama kenal kakaknya? Kakaknya ini, kakaknya yang nyuruh ini. Berarti kamu pertama akrab, pertama disuruh kamu sama kakaknya. Sekarang kakaknya dimusuhin sama dia. Itu tahu dari mana kamu kakaknya musuhan sama dia? Cerita. Hah? Nanti kalau ini itu adik. Terus tahu dari mana kalau dia lagi bermusuhan? Kamu tahunya? Cerita pulang kampung. Pulang kampung. Ya. Bininya dimusuhin. Kemudian ini tadi orang sana juga. Kamu sekarang ada di mana? Tinggal di mana kamu? Musuhin. Kamu tinggal di mana kamu? Nggak usah nanya tinggal, saya udah. Nggak bakal ketemu lagi. Lemas saya juga nggak punya ilmu saya. Tahu di Cikarang. Ilmu saya. Sekarang. Kamu kalau misal kamu nggak mau bilang, saya sebenarnya udah tahu. Saya kirim ke keluarga kamu sekarang. Apa yang kamu kasih ke ibu ini, saya kasih ke keluarga kamu sekarang. Kan saya udah cerita mau udahan, udah gak sanggup.
Kalau saya masih ganggu, berarti saya ngadepin kamu. Rumah kamu dekat jalan raya kan? Dekat sawah kan? Ya udah, kalau udah tahu, udah maaf. Kamu biar ngerasain apa yang kamu ibu hati merasain. Hah? Keluarga kamu harus ngerasain, mau? Ada macam sih. Ya. Ini. Hah? Apa? Apa? Saya nggak bakal ganggu lagi. Saya udah ngadepin kamu. Saya nanti saya nggak bakal ganggu lagi. Keluarga kamu harus ngerasain keluarga kamu. Saya mau sumpah kalau kamu terima sumpah saya ya. Sumpah apa? Sumpah dukun palsu kayak kamu. Saya demi Allah saya mau nggak ganggu lagi. Mau keluar saya. Saya besok mau pulang. Ini udah ada yang megang. Saya nggak mau. Kamu dibayar berapa Kalau kamu? dibagi saya ini nggak ada apa-apanya. Kalau kamu masih dendam, Saya cekek kamu dalam mimpi kamu nanti. sumpah demi Allah saya nggak mau ganggu lagi. Saya udah nggak mau ngadepin kamu. Nggak ada apa-apanya. Tadi kamu jagoan banget kamu pengen ajak aku. Pak, saya cuman ini aja biar kamu marah. Enggak, Saya diancam-ancam sama kamu. enggak. Nggak takut kamu walaupun kamu dajal sekalipun. Nggak ada apa-apa kalau dibagikan. Hah? Aduh, nggak ada apa-apanya saya. Kamu belum ngeliat saya ngamuk ya? Apalagi ini rasanya susah banget. Enggak, udah biarin dah. Enggak, Kamu apain lukanya dia? enggak, Itu masih ada kamu. Ada apain sama kamu? enggak, nanti hilang sembuh nanti. Enggak. Udah sumpah demi Allah, kamu masih nggak percaya. Kan udah sumpah. Tapi kalau nanti ini masih ada orang lain, bukan saya ya. Ya iyalah. Bukan saya. Sekarang gini. Kenalin saya, kenalin ya. Jadi kalau nanti rakanya ini sakit, bukan saya yang ganggu ya. Saya sumpah. Teman demi kamu Allah, gitu ya? Malam apa sekarang, sumpah demi Allah. Aduh, Iya, bukannya kamu tapi Ada teman apa kamu sama ya? saya? Hah? Kamu berapa orang kamu? enggak. Kamu berapa orang? 3. Siapa-siapa? Dari mana? Di situ semua? Kan saya udah bilang nggak mampu. Saya nyari temen. 3 orang. Kamu nggak mampu, Belum kamu nyari ketemu teman. kamu aja ini tuh susah banget. Susah banget. Belum ketemu saya, itu udah susah. Iya, susah rasanya ini susah. Ibu ini kan gak lepas dari zikir dia. Dia masih sadar, dia Apalagi masih. saya ngadepin. Ayo saya pulang aja ya. Ya udah pulang coba kalau kamu bisa. Ayo. Pulang coba kalau kamu bisa. Tapi saya disiksa luka. Luka-luka ini gak bakal sembuh Ada apa-apanya saya. seumur hidup kamu. Luka ini gak bakal sembuh seumur hidup kamu. Besok kalau ke rumah saya udah mau. Enggak. Aduh, yang megang kuat banget. Pantesan rasanya susah. Aduh, yang megang saya. Aduh, dingin saya. Aduh, dingin saya. Aduh, saya obatin dingin. Mau pulang. Bisa pulang, hebat kamu. Keluarin saya. Keluarin ya. Udah kamu masuk sendiri. Masuk sendiri kenapa kamu mau minta dikeluarin? Kita kan kenceng banget. Nangis, nangisin, keluar air mata lihat. Tuh coba di depan, keluar air mata beneran. Ya. Nangis. Dia kedinginan. Ini ada anunya Pak. Di sini Pak megangnya Pak. Itu ada kameranya Pak kekalingan. Nah, Dingin. ini buat jadi pelajaran ya, buat jadi pelajaran.
bahwa dukun ini kita nggak bisa takut. Dukun ini ancamannya parah nih. Ini dukunnya ngancamnya si pasien mau dibunuh, kita mau dibunuh. Sedikit ada rasa takut di hati kita, maka kekuatan kita akan melemah. Bisa takut. Mati itu hanya urusan waktu sebenarnya. Cepat atau lambat kita akan mati. Matilah dalam husnul khotimah. Matilah dalam hal kebenaran. Kalau emang saya harus mati dalam membela seseorang, insya Allah saya ikhlas. Demi Allah saya ikhlas. Dingin. Aduh, Mungkin kayak gini saya nggak percaya dengan taubatnya. kuatin saya, keluarin saya. Ya udah, kalau emang Allah ngabulin, kamu benar-benar bertaubat, maka itu akan keluar sendiri. Iya. Maka siksaan saya nggak bakal berarti apa-apa karena itu nggak diridhoi sama Allah. Sama bertobat ya. Tapi jika kamu Tapi berbohong, saya nggak bakal Allah maha ganggu mengetahui. lagi. Enggak. Kalau saya masih ganggu raganya ini, pasti ketemu kamu. Saya sumpah demi Allah enggak. Teman kamu juga lihat. Iya. Kamu lihat Nanti teman saya kamu bilang sekarang. ya, memang dari awalnya saya udah nggak mampu, makanya saya nyari teman. Enggak. Teman kamu lihat sekarang. Kalau Enggak, kamu pengen enggak, lihat. saya enggak. Udah. Teman kamu lebih parah dari kamu. Apalagi yang kecil itu. Coba lihat teman kamu, sekarang lebih parah. Pantesan saya raganya ini susah. Aduh, berarti yang megang kamu enggak takut saja. Lihat. Dingin. Saya diapain kok dingin kayak gini? Udah ampun saya Ini demi Allah ya? demi Allah. Saya nggak tahu sama bakal sekali ganggu kalau lagi. ini Sumpah demi ada hubungan dengan goib. Saya nggak tahu. Saya benar-benar ngobati kecelakaan. Beneran nggak berpikiran ada hal goib, nggak percaya. Ini suaminya, masih benar-benar suaminya. Ini suami sendiri yang tahu nih. Ini pasien. Kalau emang dia pasien ini pura-pura, nah itu biasa atau apa? Saya nggak ngapa-ngapain, bener nggak Pak? Nggak ngapa-ngapain, nggak ngucap apa-apa. Bahkan saya mengarahkan ke hal-hal jangan ke goib-goib mulu. Ini lihat ya, kencang banget, dia kedinginan nih. Tangannya dingin banget ini. Dingin banget. Dingin banget. Bisa nggak kalau settingnya kalau misalnya dia benar-benar dibikin dingin gitu, langsung tiba-tiba dingin? Mungkin. Atau keluar air mata, bisa nggak air mata dibikin keluar air mata? Ini live loh. Bangsat bener itu orang. Ini 3 orang. Dia ngomongnya, dia emang pengen menyelakakan ibu ini. Dari awal dia pengen supaya ibu ini tuh meninggal atau lumpuh, nggak bisa jalan. Orang saingan kok sama seperti ini. Belajar ya, kuatkan iman dan takwa. Ini karena saya tahu Ibu Hatim ini memang banyak yang ngincar dulu, dukun-dukun dulu, takut masih ada penasaran, maka saya suruh perkuat dengan ibadahnya. Nah, bukan saya yang megang atau apa ya, emang saya ngarahin untuk supaya pada Allahnya, arahan zikir-zikirnya saya kasih tahu. Nah, saya juga bingung kok Ibu Hatimah yang imannya sekarang udah lumayan bagus kok masih bisa kena. Oh, ternyata dia masih bertiga. Ternyata dia tadi jujur bahwa si ibu ini memang agak susah dan dia tiga. Udah. Saya Ini mau orang pulang. udah tiap Dingin. hari digituin ya kan. Ini Mas. Jadi 3 orang ya. Emang kakaknya Mas, yang nyari itu kakaknya. Kamu kembalikan sekarang sama yang punya. Aduh. Lihat. Ini beneran itu tuh. Beneran nangis tuh. Ada tadi. Dingin. Ini beneran nangis. Dingin mas. Kenyang. Saya keluarin mas, dingin mas. Aduh. Ini beneran keluar air mata ini. Ini beneran keluar air mata ini. Ini keluar air mata, demi Allah keluar air mata nih. Saya kalau seandainya ini saya settingan, saya ngarang atau bohong. Dingin. Nah, keluar air mata nih. Dingin. Kelihatan nggak? Nah. Coba Pak dengakin Pak. Dengakin Pak. Pengen lihat matanya. Pengen matanya. Lihat, nih. Oh, lihat. Keluar air mata lihat.
Ini demi Allah beneran. Kalau seandainya ini saya bohong, saya settingan atau apa kayak orang-orang kayak gimana nya ini bohong atau saya hanya ini beneran keluar mata. Udah biarin saya nggak punya dan nggak apa-apa. Nanti saya bilangin teman. Pantesan ini raganya susah. Aduh ternyata kamu yang megangin. Ini tangannya lengket sama saya. Ya, tangannya lengket ya. Ampun, Gak bisa lepas ya. ampun. Dia meminta maaf sama saya malah lengket sama saya. Berarti dia bohong ini. Kalau dia benar, maka Allah akan mengampuninya. Kenapa dia malah nambah dingin? Malah tersiksa. Tadi sebelumnya enggak. Berarti dia bohong dia. Dia ada niat jahat lagi ini. Enggak. Lalu kenapa Allah menyiksa kamu sekarang? Enggak. Saya kan udah sumpah demi Allah. Nah, Sumpah demi Allah saya nggak bakalan ganggu Lalu lagi. kenapa kamu sekarang malah Ya tersiksa? saya kan minta maaf. Tuh, lihat. Tuh, keluar mata kelihatan nggak? Mau minta Di sini. maaf. Kelihatan nggak? Tadinya nggak kenal, bisa kenal kamu. Oh, kelihatan air mata, lihat. Ini nggak dia apain loh. Bisa nggak kalau Bisa misalnya kena. settingan keluar air mata? Saya takut udah. Nggak mau Ini nangisnya ngadepin kamu bener-bener, lagi ini udah. dinginnya bener-bener sangat dingin Udah. luar biasa. Kalau kalian bisa lihat badannya berasa putih semua, dingin semua. Udah. Ini sebagian badan punggungnya ada yang udah jadi beku. Kebuka Beku, dukunnya ya. beku, iya, dukunnya. Bukannya ibu pasiennya bukan. Ini normal kakinya sakit ini giniin. Normal. Udah. Ayo tolongin. Tolong kenapa? Saya keluar. Ya Udah. kamu masuk sendiri. Iya keluar. Ya keluar. Tadi saya diapain nggak bisa saya. Hah? Nggak bisa. Nggak bisa apa? Kalau keluar sendiri saya nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Yang penting keluarin saya sumpah demi Allah nggak bakal ganggu lagi. Hah? Kalau ganggu lagi raganya ini masih ketemu kamu saya nggak ada apa-apanya. Ini beneran ya, tangannya lengket ya. Nggak Gak ada bisa dilepas tangan apa-apanya, saya. sayang. Lengket ya. Ini kencang banget tangannya. Ini dingin banget. Ini nih, coba kalian yang indigo ya, yang bisa ngerasain, tidak rasain. Ini bener-bener asap anu semuanya, dingin semua, kabut putih semua dia. Jadi dukun saya menghadapin saya bertiga dia. Udah. Ini arahnya dukun Cikarang ya. Udah. Sekarang Nah. ya emang di Karang. Hah? Orangnya di Karang. Dia suka mantri kamu. Bapaknya kan memang ada di Cikarang. Ini di daerah dekat suka mantri ini. Ini Kayaknya kalau saya nggak salah saya lihat Dingin banget. di daerah Pilar. Dingin banget. Dia bertiga ini, tapi letaknya agak jauh-jauh. Ini nangis beneran loh, lihat. Pak, sorot yang tadi. Kelihatan nggak? iya. Oh lihat, no kiri kanan no, lihat matanya lihat. Matanya. Oh. Ini nangis beneran, kita siksa beneran ini. Ini nggak saya apa-apain ya kalau itu sakitnya karena dipencet atau gimana gitu. Ya, nggak ada apa-apain. Pasien juga sehat-sehat aja nanti. Kenapa saya santai aja, ada dukunnya itu Mas Andi kok dukunnya masih ada boy. Ya orang susah kayak gini. Kalian ditusuk. Contoh kalian ditusuk orang, saya obatin. Lepas dari saya apakah itu orang itu nggak bisa nusuk lagi? Nah, bagaimana caranya supaya jangan ditusuk lagi? Pertama kalian belajar, kedua kan kalau belajar perlu waktu lama. Nah, kedua kalian supaya jangan kena ditusuk. Nah, kedua, kamu harus berlindung kepada kayak polisi, tentara, atau hak yang berwajib. Siapa? Ya Allah, dengan para malaikatnya atau tentaranya. Dia nggak bakal berani ngedekat. Benar nggak Pak? Iya. Gitu. Tapi saya kasihan dengan keluarga Ibu Azim. Dia selalu kayak gini. Saya juga nggak ngerti ya kenapa ya. Apakah memang dulu leluhurnya yang itu yang Bapak ceritain itu? Saya juga nggak tahu. Saya juga harus belum banyak belajar bagaimana cara melepaskan karma buruk dari para leluhur kita. Ya saya juga nggak tahu ya. Saya ini mungkin ini PR buat saya. Insya Allah mudah-mudahan setelah ntar saya nikah saya coba perdalam lagi dan saya coba lebih apa lagi demi menolong sesama orang-orang yang seperti ini yang benar-benar
apa ya, udah susah disusahin lagi gitu. Saya juga nggak tahu harus bagaimana caranya, apa mengarahkan hal ini. Lengket tangannya, lengket ini. Ya, saya ceritain dari awal Hmm. biar kamu itu puas ngedengerin cerita saya Iya, ya. ah. Ini ceritanya katanya gini, ini katanya gini. Ini sebetulnya ini bukan masalah ini sirik doang, tempat mau diambil. Ya, kenapa? Terus? Soalnya dia udah tahu, Hmm. Ya, jangan berbelit-belit, cerita-cerita aja Iya, cepat. udah tahu emang belum waktunya bayar. Hmm. Sekarang aja katanya belum bayar. Hmm. Katanya gini, kemarin masih ke rumah ngomong gitu. Nggak, kayaknya sih nggak bisa bayar. Orang setiap hari ngambilnya duit bank mulu. Apa sih nggak bayar? Gitu. Hmm. Tapi sekarang saya udah nemuin kamu. Enggak, enggak. Urusan dia mau nanti tempat ditinggal, mau diterusin, saya nggak tahu ya. Enggak, lepas tangan saya. Udah lepas, nggak ada urusan sama raganya ini. Ya, sumpah demi Allah saya nggak bakal ganggu lagi. Nanti saya ceritain semuanya. Udah kayak Maria juga itu. Jangan nyebut nama kok, yang dapatnya gitu. Terus habis itu? Ya Allah. Hmm. Ceweknya itu katanya yang kaleng-kaleng. Sekarang penyakitnya dia pulangin ke dia semua. Sekarang kamu punya apa yang kamu kasih ke dia, kasih ke dia. Kalau kamu nggak kasih sekarang, nggak kirim sekarang, kamunya yang akan kembali ke kamu. Hmm. Itu kalau yang begitu, Kamu nggak sanggup bilang tapi dipaksa. yang megang itu saya nggak sanggup. Hmm. Kalau dibagi saya nggak ada apa-apa. Hmm. Kalau kamu masih mau nerusin kelakuan ini, mending nyari orang lain. Hmm. Saya udah lepas, jangan ganggu lagi, jangan ganggu saya lagi. Kan kalau nyari orang lain dia belum tentu punya duit. Iya, makanya saya Kamu kan bayar rokok doang. kan janji kalau nanti ini janjinya suruh lewatin ini. Kalau misalnya ini meninggal, Awalnya suruh lumpuhin. awalnya suruh Kalau nggak lumpuhin. dilumpuhin, ini karena kakaknya benci tahu raganya ini sehat. Hmm. Kalau lakinya itu nggak ada apa-apanya katanya. Hmm. Yang cerita pertamanya, Hmm. memang tempatnya mau diambil karena dia laku rame katanya. Menurut dia rame. Hmm. Yang cerita pertamanya, Ya, terus memang pernah dikasih ini sama saya. nah, siapa? Suruh kasih pisang sama saya. Oh, kamu. Nggak dimakan. Emang Kok goblok. nggak ada reaksi apa? Iya saya. Jadi gini, mau bilang memang terus terang. emang dia mau dikasih tahu dikasih pisang mencurigakan banget ya, mencurigakan Ya banget itu udah, dipastiin ini suruh makan. Lah orang pisang mantar juga makan, pokoknya mencurigakan dah nyuruh makannya itu beda gitu. Enggak, 2 kali enggak masuk, enggak ada, Hmm. dibuang harganya. Tahu saya. Hmm. Tahu. Iya. Ya, cuman saya enggak cerita, tapi Hmm. nanya dia, loh kok enggak ada reaksi? Ya belum tadi, padahal enggak dimakan. Sini Pak, maaf Pak, rokok saya Pak. Ya ini gancet ini, lengket ini. Ya, Nggak udah bisa tahu ini. ceritanya. Jadi saya Ini lengket nggak ini bakal beneran. ganggu lagi. Jadi kalau ini raganya besok kenapa-napa, liatin saya, nggak bakal saya lagi ya. Ya tergantung lah. Kalau kamu masih ada di sini dan sangkut pautnya dengan kamu, pasti nyambung ke kamu. Tanpa kamu ada di dalam. ini. Terakhir malam ini saya berhadapan sama kamu. Emang saya manggil kamu, tetap aja kan narik kan. Jadi segala sesuatu kalau ada kaitan dengan kamu, kamu pasti ketarik. Saya nggak bakalan. Jadi saya nggak ngelihat apa yang ada di ibu ini. Kalau emang kamu yang ada ikut campur, pasti kamu ketarik. Itu kamu sekumpet-kumpetnya kamu. Enggak saya. Ya Allah ya Khabir. Enggak saya. Allah Maha mengetahui dari apa yang kamu Iya berikan saya kamu. terima iya, tapi saya enggak. Dari saya disasarin dari pisang nggak dimakan, saya mau udah nggak mampu jujur, Terus tapi maksa. Suruh dari apa? Cara dari apa katanya? Saya sekarang berhadapan sama kamu, nggak ada apa-apa. teman kamu gimana? Teman kamu kan sakti. Kata ceritain.
Temen kamu Dia sakit. juga ngomong dari awalnya, kayaknya susah gitu. Makanya belum berani minta bayaran gede. Soalnya belum ini. Kamu udah kasih berapa? Enggak kasih apa-apa. Rokok doang. Begoan kamu. Saya mau kasih rokok, Sukses. kasih anggur. Iya, teman saya ngomong gitu. Ya enggak usah ini, orang belum ini. Maksudnya belum, Tapi efek tetap akan ada. Kamu rugi kamu. belum sukses. Dan sekarang sukses apa enggak Pas sukses? kemarin itu. Sekarang saya tanya sama kamu. Kemarin itu, alhamdulillah malah sehat lagi. Sekarang gini. Sukses nggak sukses? Resiko sudah kamu tanggung. Dan resiko dari Allah udah ada kamu. Anak kamu akan sakit sekali. Kalau saya nggak seperti itu, saya nunggu sukses dulu. Ya iya, sekarang kamu kan sukses nggak sukses, kamu sekarang udah kena cedera. Lihat, anak kamu akan sakit selama 3 minggu. Sekarang saya enggak mau lagi. Saya ini mau bicara sebaik-baiknya sama kamu. Saya obati. Pak, itu Pak, asbab Pak, tolong asbab. Ya itu. Badan saya sekarang udah lemah. Kamu nyiksa saya itu, saya diem aja. Nggak ada apa-apanya saya. Kamu diam aja. Kamu saya nggak tahu, kamu tuh ngelawan, bertahan kamu. Kapura, biar kamu nambah marah. Saya nggak lemes, nggak ada apa-apanya. Lah, Tenaga kalau habis. saya nambah marah, kamu malah nambah saya siksa. Tolol kamu. Iya, makanya saya nggak ngelawan apa, karena saya nggak mampu. Kalau saya ngelawan, kamu nanti nambah mati nyiksa saya nggak kuat. Lalu kenapa kamu ngancam-ngancam saya? Iya itu. Mancing-mancing saya ngamuk. Enggak, biar kamu marah. Sekarang saya udah tahu. Saya pikir kemarin kamu saya takut gitu sama kamu. Kemarin Ya, tahu dicekek saya diam. tahu. Biar kamu emosi. Sebetulnya saya takut. Udah nggak ada apa-apanya. Pas giliran ketemu kamu, aduh. Coba nggak ada lepas. apa-apanya. Iya, lepas tangan saya coba kalau kamu bisa. Ya udah saya keluarin. Ini itu enggak saya pegang. Lihat. Keluarin. Udah. Tangan kamu aja, kamu nggak bisa ngelepas tangan kamu. Ini sakit perut dulu, hati lukamu. Lah iya, karena kamu megang tangan saya. Kamu sumber kamu energi ini Suruh negatif. kembali, Mas. Kamu Suruh kembaliin sama yang nyuruh. ini tangan saya positif ya. Dia kan negatif, malah megang tangan saya. Ya gancet. Oh, ini nggak saya pegang loh. No, lihat tuh. Kalau saya pegang kali. Suruh kembali. Tapi tunjuk saya nusuk ke telapak tangan dia. Tunjuk tangan saya nusuk ke telapak tangan dia. Ini. Makanya dia jadi kedinginan. Dan demi Allah ya, ini bukan settingan atau misalnya ini saya rela mati kafir dengan atau anak saya berhak sama saya. Kalau emang saya ini settingan. Bahkan saya pun nggak menyangka kalau ini goib. Saya nggak pernah menyangkut pautkan dengan hal kegoiban. Ini sendiri. Saya mau ngobatin kakinya, tiba-tiba langsung ada reaksi gitu. Di sini pun sama semuanya begitu. Kalau misalnya emangnya ada apa-apa, saya nggak pernah ngomong hal kegoiban. Nanti akan ada sendiri. Kenapa saya selalu pakai syahadat dan istighfar? Karena setiap segala sesuatu yang terjadi sama diri kita berawal dari kita. Mau itu medis maupun non medis. Jadi saya arahkan untuk istighfar. Di saat istighfar itu rata-rata kebanyakan pasien kalau emang ada hal goib pasti kesurupan dia. Dan dukunnya ketarik tanpa saya menarik dukunnya. Kalau kamu bertobat kamu akan bisa lepas. Kamu akan bisa lepas. Iya, saya mau bertobat. Ya udah. Udah lepas dulu. Ini saya udah lepas no. Kalau Allah Maha tahu, kalau kamu emang tobat dalam hati kamu, tobatan nasuha, kamu akan. Tapi kalau tobat hanya cuma kamu berpura-pura supaya kamu nggak disiksa sama saya, maka Allah yang nyiksa kamu. Emang saya nyiksa apa? Allah yang nyiksa kamu, bukan saya. Kok kamu masih ngomong pura-pura mulu? Jadi bilang sama Allah lah, emang sama saya. Lah ini Nanti kamu nggak percaya, sumpah saya demi Allah. Kalau seandainya benar kamu dari hati, maka nggak akan ada apa-apa. Allah yang akan melepaskan kamu. Dan saya pun bukan saya menyiksa, Allah yang nyiksa.
Allah yang nyiksa kamu, bukan saya. Ingin perut saya sakit. Berarti kamu kan pura-pura. Demi Allah kamu itu hanya bajingan. Hanya mengatasnamakan Allah doang. Apa kamu melotot-melotot sama saya? Enggak. Saya bukan bajingan, saya memang benar-benar mau lepas. Itu Nggak buktinya, berani saya, ya udah. buktinya kamu nggak bisa ngelepas Udah tangan nggak saya. sanggup. Ya coba lepas tangan saya, bisa Besok nggak? kalau datang saya jelasin, udah ada yang megang. Saya nggak mampu, nggak ada apa-apanya kalau bagi saya gitu. Biarin dia biar nyari. Awas kamu kalau lepas begitu kan? Coba lihat. Kamu lepas coba tangan saya, bisa nggak? Ya udah tolongin saya. Ya lepas tangan saya coba. Iya. Ayo, bisa nggak? Kalau bisa Bisa. kamu dia dikabulin sama Allah. Ayo, bisa nggak? Kalau kamu lepas, berarti kamu benar-benar bertaubat. Taubatan nasuha dan kamu nggak bakal melukai siapapun. Nggak hanya ibu ini aja. Lepas ini nggak saya pegang. Tapi kalau kamu masih ada main-main dengan keilmuan kamu melukai siapapun, ada niat di hati kecil kamu akan hancur. Dan kamu akan gancet lagi sama saya tangannya. Nggak bisa ini. Kamu masih ada niat menggunakan keilmuan kamu buat Enggak. melukai seseorang. Enggak. Lihat, ini sampai keringetan. Enggak, Lihat, enggak. deketin tangannya sampai keringetan tuh. Enggak. Tuh. Enggak Lihat ada nggak? niat udah. Kalau nggak ada niat, Allah. Bohong, lihat. Gancet ya sama saya. Terus kamu bilang, kamu jangan pura-pura, makan hancur tubuh kamu. Allah Maha tahu, bukan kalau saya sih gampang dibohongin. Ini hancur dia pura-pura. Jadi tuh lihat sampai merah, lihat pegang sama saya, nempel, beneran nempel, jari saya tuh nempel, sumpah beneran nempel, jari saya tuh nempel. Jadi yang neken itu bukannya saya, yang neken saya hanya nempelin jarinya ke sini, tapi dia yang neken sendiri. Ini habis pisan dia tenaganya. Iya bener kakaknya yang emang pernah dikasih pisang mas. Oh iya, pernah dikasih pisang ya Pak? Pernah ya? Suruh makan. Assalamualaikum, waalaikumsalam, waalaikumsalam. Semoga Mas Raden selalu dalam lindungan kasih sayang Allah. Ya, makasih Mas Jaya Stujati. Wah, dukunya keroyokan, semoga pasien diridhoi. Iya, dukunya keroyokan. Sebenarnya enggak sama saya pun, si Ibu Hatimah ini sebenarnya udah kuat imannya dan alhamdulillah udah diberikan hidayah. Nah, terus kemarin juga ini rencananya mau dibikin lumpuh, tapi ternyata hanya luka kecil ya. Sebenarnya ini hanya luka kecil doang ya. Sebenarnya luka kecil, tapi ini cukup kemarin bengkak. Ya. Nah, terus sebenarnya si dukun ini setengah masih nanggung ya. Karena bukan masih nanggung ya, emang Ibu Hatimahnya kuat juga gitu, kuat dari imannya bukan dari sayanya. Jadi saya arahkan, alhamdulillah Ibu Hatimah itu kuat. Dari zikirnya dia nggak pernah lepas. Zikirnya saya suruh baca surat Al-Ikhlas dan Al-Fatihah biar banyak, ikhlaskan hidup, umur sudah tua itu ibarat katanya ya minimal kita miskin di dunia nggak miskin di akhirat gitu, minimal seperti itu. Pikiran tenang, ibadah nyaman. Maka jika hati kita penuh dengan rasa bersyukur, nah itulah sebenarnya orang kaya sejati itu sebenarnya. Kita akan merasa cukup. Tuh. Jaya Stujati kesembuhannya. Terima kasih ya doanya. Assalamualaikum Alisa Ardani. Waalaikumsalam. Gitu. Jadi ini saya benar-benar tanpa di luar dugaan bahwa lukanya ini akibat dari pengaruh goib. Benar-benar saya pun tidak berpikir ke arah itu gitu, karena kan emang saya taunya kecelakaan gitu, taunya seperti itu gitu. Bener nggak nyangka gitu, nggak nyangka. Tahu-tahu saya pegang di sininya kaki yang sebelahnya yang ini yang gemeter goncang gitu, goncang. Bahkan tadi tuh lagi ngobrol sama ibu saya, nah tahu-tahu langsung masuk dukunnya. Dan perlu ketahui
saya tidak pernah manggil dukun, bukan tidak pernah, untuk 6 bulan terakhir ini saya ingat saya nggak pernah manggil dukun, dan saya bukan pura-pura nggak ingat, tapi benar-benar nggak narik kadang. Tapi yang keadaan yang terjadi, kalau seandainya memang seseorang itu ada dukun, ada sangkut paut dengan dukun, dukunnya ketarik tanpa saya menarik, bahkan dukunnya pun tanpa pengen masuk gitu. Dan saya baru kemarin pengalaman sekali seumur hidup ini, namanya ngobatin pasien, dukunnya kenal, saya kenal, nomor HP-nya tahu, rumah saya dukunnya pun tahu. Itu saya baru sekali gitu. Itu baru pengalaman lah ibarat katanya. Makanya saya kaget, kata saya, aduh ya udah kita hadapin. Makanya mungkin suatu saat nanti bisa aja saya bisa bertemu dengan dukun yang mungkin gak disangka itu adalah teman dekat saya, atau para spiritual seangkatan dengan saya, atau yang pernah saya temuin yang akrab. Ya saya nggak masa bodoh di situ. Kalau dia bertemu dengan saya pengobatan pasien, ternyata pasien itu adalah akibat dari seseorang dukun, walaupun itu dukun teman saya sendiri, akan saya hadapin dia. Benar-benar saya akan hadapin dia, siapapun itu. Termasuk misal ya, ini misal saya punya guru misalnya, terus guru saya jahat misalnya, terusnya habis itu saya ngobatin pasien, akhirnya saya nggak tanya pasien itu dari guru saya sekalipun, insya Allah saya hadapin. Saya sudah wakafkan jasad saya untuk kebaikan. Tuh, apapun itu. Dan doakan saya juga dikit lagi mau menikah, dan insya Allah saya niat seandainya saya menikah itu saya ingin lebih up lagi dalam hal keimanan, olah rasa, atau saya ingin meningkatkan kemampuan spiritual saya dalam hal pengobatan. Tuh. Ya semoga aja, mohon doanya buat teman-teman. Mohon doanya ya teman-teman ya semua. Ini Ibu Atim itu dikuatkan dari segala gangguannya. Jadi ini sebenarnya cuma dari orang usaha syirik ya. Jadi kemarin apa Pak pernah dikasih pisang ya awalnya itu, hati-hati. Jadi ranjau dari energi negatif atau dari ini, biasanya kalau santet itu harus ada namanya sinyal ya, ngirim sinyal. Contoh kalau ke badan biasanya harus ada sesuatu yang pernah dipakai sama dia, contoh baju, rambut, kuku kayak gitu. Terus pokoknya baju yang pernah dipakai, pokoknya harus ada SMS gitu, minimal keringat yang pernah dipakai sama dia. Nah gitu. Nah terus kedua bisa juga dari hal yang dimakan sama dia, harus ada sarana kayak jalur gitu loh, harus ada. Misalnya contoh kayak model pisang, kemarin pisang ya, duluan apa yang dukun yang duluan yang pernah diisi apa aja lepet ya, makanan apa tuh ini jengkol. Dari jengkol, coba bayangin kawan, dari jengkol bisa jengkol gitu. Dari jengkol bisa. Nah terus juga dari hal-hal yang lain kayak tanaman gitu, contoh kayak garam atau apa dari hal goib tanam di situ. Kalau orang itu yang lewatin, orang itu kena, ada yang seperti itu. Jadi pengalaman saya tuh. Jadi kalau orang lain yang lewat nggak apa-apa, tapi kalau orang yang dituju yang lewat, maka ngelangkahin dari ranjau itu, maka dia kena, bisa. Nah ini kayak kemarin nih Bu Hatimah ini, di pikirannya itu dikosongin, jadi dia agak sedikit mungkin ngeblank atau apa, naik motor akhirnya kayak adik kelempar gitu. Ini kenapa tadi bukan saya kejam pengen nyiksa dari dukun ini, tangannya bener-bener gancet sama tangan saya, dia nggak lepas, dia nempel sendiri di tangan saya hanya jarinya nusuk sedikit, dan yang nekanin itu tangan dia semakin kencang, makanya dia kedinginan. Ya iya, sekarang secara logikanya dia energinya negatif karena untuk menyakiti seseorang. Nah terus saya untuk penyembuhan, karena energi kepasrahan diri. Nah terus dia jadi dingin lah, salahnya bukan saya dong. Nah terus dia minta maaf.
minta ampun. Nah di sini ada namanya, saya itu gimana ya, kalau dia pura-pura, kadang saya suka ketipu sama dukun, sama jin, pengen minta ampun. Ya saya mah siapa sih lah tuh, siapa tuh saya tuh, saya mah suka ketipu begitu. Tapi kalau Allah kan maha mengetahui. Dulu di sini pernah ada jin yang mengaku, padahal ini santet nih, tapi jinnya ngaku kodamnya, bahkan kodam leluhur. Di sini dibantai langsung, padahal saya udah ketipu loh, saya udah ketipu, saya pikir memang benar-benar kodamnya. Nggak taunya langsung dia takut sama di belakang saya, dia ngomongnya katanya takut di belakang, padahal nggak ada apa-apa sih. Nah terus dia ngomong takut gitu, nunjuk-nunjuk, hormat-hormat begitu. Nah kata saya udah nggak apa-apa, kalau seandainya ada pun mungkin dia adalah makhluk Allah juga, sama kan seperti kamu, saya gituin. Nah penting kamu jangan bohong sama saya. Langsung dibantai, langsung ke samping, dia ngegelimpang tanpa saya apa-apain, dan saya pun nggak curiga kalau itu adalah emang yang jin yang jahatin si pasien. Ngakunya kodamnya, namanya kodam itu kan yang ngebantu, kodam leluhur lagi gitu. Saya mau ketipu, saya mah mudah, saya mau mudah ketipu, gampang ketipu saya mah gitu. Saya mah apa tuh, orang yang masih kotor, masih penuh nafsu, masih seperti itu. Tapi Allah yang nggak bakal pernah luput dari. Nah mungkin emang ridho dari pasien itu sendiri. Makanya siapapun yang mau berobat ke saya atau mau dicek ke saya, silakan sini. Saya tidak meminta tarif atau apapun, silakan gitu. Kalau emang yang dikasih syukur, nggak dikasih ya nggak apa-apa. Di sini saya nggak pernah menuntut atau ngedumel atau kayak nggak ikhlas gimana. Segala sesuatunya semua kembali kepada kalian sendiri atau kembali kepada Allah semuanya gitu. Karena namanya ada hablum minanas dan hablum minallah. Kalau seandainya saya dibayar, saya juga nggak mau kalau misalnya saya ngehargain, contoh saya bayar 200, 300, nyawa saya dibayar 300, ya murah amat. Gopay 1 juta, ya elah murah amat nyawa saya gitu loh. Kalau ini kan taruhannya saya, nyawa saya. Mungkin pasien sudah pulang di rumah, tapi saya berhadapan dengan dukunnya. Dan dukun itu sama dengan kalian, saya berhadapan dengan sama-sama orang, sama dengan saya yang bisa berpikir, punya teman, punya ilmu lagi. Kalau kalah ya sama gitu, sama seperti saya gitu. Jadi kalau melawan jin ampar, kan jin kan banyak ya, jin itu banyak tipe jenis. Kalau ngelawan jin ampar, mereka hanya beberapa doang, udah apalagi sendiri cuma berlima ya. Insya Allah mudah-mudahan itu lebih mudah daripada ngelawan jin-jin yang punya kerajaan, apalagi yang bandarnya jin, dukun. Nah kalau dukun itu dia mengutin jin ngampar, dia bikin kesatuan sendiri. Jin-jin penasaran, koren-koren penasaran, dia ngumpulin buat diri sendiri gitu, ngasih makan apa semuanya. Jadi koleksi dia jin-jin yang bisa menyakiti. Nauzubillah min zalik, segala sesuatunya itu akan kembali pada karma kita sendiri. Jangan gitu, jangan perguna gitu. Percayalah kalau kalian menyakiti seseorang apalagi gratis ya, kayak dukun ini tolol kan. Nah, katanya kata dia kalau sukses baru minta bayaran, kan goblok. Nah, untuk ngejahatin orang kalau sukses baru minta bayaran. Berhasil nggak berhasil, karma buruk sudah pasti diterima olehnya. Begitupun sama saya pengobatan, berhasil nggak berhasil, saya sudah pasti berhadapan dengan dukunnya. Sembuh nggak sembuh, saya udah pasti berhadapan dengan dukunnya. Itu udah pasti. Dan di sini kita buktikan kalau memang ada yang hal penyakit goib, kita buktikan di sini. Seandainya memangnya itu penyakitnya dari goib, akan terbukti. Kalau misalnya tidak, ya tidak. Saya akan bilang medis, memang medis. Saya nggak selalu menyangkut pautkan dengan hal kegoiban. Kalau memang medis sih saya bilang medis, dan petunjuknya pun medis gitu. Nah ini doanya, semoga Bu Hatimah ini disembuhkan. Ini kalau ada, jadi ini alhamdulillah ya, untuk kakinya sih udah. Kemarin kan yang pengobatan pertama, mungkin coba lihat 3 hari apa 2 hari yang lalu ya, 2 hari ya. Nah ini udah enggak, no lihat. Di sini kan tadinya kan bengkak kemarin. Ini kalau kayak yang ini juga udah kering. Tapi ini ada unsur, memang ada unsur goibnya. Jadi saya pegang, saya begini. Ini gemeter. Padahal dia posisinya lagi ngobrol dengan ibu saya. Dan ini beneran nangis. Ini dia beneran nangis. Ini pun nangis. Ini sebenarnya ini dia udah nggak bisa nangis lagi. Dia nangis sebenarnya ini.
Ini ada sukma dukun ini nangis ini dia. Nangis, dia udah nggak punya kekuatan untuk mengeluarkan suara lagi. Gitu. Ini dia, kalau kalian bisa ngelihat di sini ada kawat kayak tali kecil seperti kawat ngikat di dia, di badannya, di lehernya. Nah, terus badannya ini penuh dengan asap putih di sini. Dan asap putih ini yang menyiksa dia, yang melemahkan dia. Bahkan jasad aslinya pun di sana pun sama. Dia akan ini dia lihat nangis ini. Coba lihat. Ini ngembangnya air matanya. Nah, apalagi saya kasih di sini nih. Allah, 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 Allah. Tapi kalau memang dia tadi bertobat, benar-benar sungguh bertobat, maksudnya bukan hanya takut sama saya atau di sini hanya bukannya buat ini aja. Bertobat dalam arti katanya tidak menggunakan keilmuannya untuk kejahatan lagi. Maka tadi tidak akan terjadi dia dingin dan hancur seperti ini. Gitu. Tapi ternyata dia mungkin masih ada niat buat ngejahatin orang lain. Bukannya hanya buat cuma doang gitu loh, Pak. Jadi masih menggunakan keilmuannya untuk yang lain. Ya kan kasihan. Nah, ini sarana saya berdoa kepada Allah supaya tangan saya ini dijadikan perantara Allah untuk menghukum orang-orang yang zalim atau makhluk-makhluk yang zalim. Tapi jika tidak, ya jadikan buat berikan hidayah. Tapi kalau misalnya memangnya saya dikabul, insya Allah nih mudah-mudahan Allah mengabulkan tangan saya ini akan jadi penghancur buat makhluk-makhluk zalim, baik manusia ataupun jin, baik perbuatan dukun maupun perbuatan manusia-manusia kotor. Termasuk mungkin ya saya juga sama sih, nggak kotor tapi minimal banget nggak menyakiti orang lah. Kalau yang menyakiti orang itu yang paling benci saya, penipu paling benci saya. Ini nangis ini dia. Coba lihat tuh, lihat keluar mata, lihat dia udah nggak sanggup untuk ini lihat tuh lihat lihat tuh. Apa yang kamu rasa? Kamu bertobat, kamu jangan gunakan keilmuan kamu untuk kejahatan. Kamu sudah berhadapan dengan saya dan nanggung. Jadi kalau kamu masih gunakan buat kejahatan, maka kamu akan dapat karma yang malam ini juga. Kun fayakun. Bertobatlah dengan sungguh-sungguh, kembali ke jalan yang benar, jalan yang lurus. Semoga Allah tuh masih ngasih kasih sayangnya buat kamu. Kamu dikasih hidayah. Kalau kamu mau nangis-nangis, sadari kesalahan kamu dengan Allah. Bertobat kepada Allah, bukan ke saya. Bertobat kepada Allah, bukan ke saya. Bertobatlah dengan sungguh-sungguh. Sujud kepada Allah, bukan ke saya. Saya itu gampang dibohongin, sama kamu juga gampang dibohongin. Kamu pura-pura kamu udah kesedih saya, kesian. Tapi apa yang kamu rasain tadi itu bukti bahwa kamu tuh bohong. Kalau kamu masih menggunakan keilmuan kamu untuk kejahatan, kamu akan mati kamu. Kamu akan tersiksa hidup kamu. Anak kamu akan sakit-sakitan. Kamu duit gak seberapa, kamu dapat, keluarga kamu gak tenang hidupnya. Mau kamu kayak gitu? Belajar di mana kamu? Hah? Belajar di mana kamu? Ilmu kayak gitu kok dipiara kamu? Hah? Kenapa? Kenapa? Bangun aja sendiri. Gak bisa nggak? Ayo, bangun coba. Bangun.
Ya. Bangun. Ayo bangun. Lupa cara bangun. Bisa nggak bangun? Ayo bangun coba. Ini maaf ya teman-teman. Bukannya saya mengulur-ulur waktu, tapi emang begini. Kalau emang belum waktunya disiksa, dia belum kelar, nggak bisa keluar. Sama, saya juga nggak bisa ngeluarin. Dia juga sama, nggak bisa kabur. Ini saya menganggapnya Allah aja yang bisa dia, bukan saya. Kemarin tuh saya sampai dicekek, saya banting, dikekopin parah banget. Saya aduh parah. Teman-teman makan anggur. Nah, kucing saya setia. Oren. Baik ya. Hajar. Setan belek ya. Oke, Ren. Oke. Kamu jaga di belakang sono. Yang ngintip-ngintip tuh cecak tuh, hancurin, habisin, oke? Kejar. Jaga depan sono. Jaga depan. Jaga depan. Di situ, dah, diam. Apa? Bangun. Coba bangun. Wah, jagoan tadi mah, hebat banget tadi mah. Tadi sempat nantangin saya nih, teman. Sempat nantangin saya ya mereka nih. Ayo bangun. Panggil teman kamu. Teman kamu yang kecil tuh parah tuh. Kasihan itu teman kamu yang kecil. Mau bangun dia. Udah lemas sebenarnya. Ini diikat-ikat ya sama kawatnya. Susah dia. Tali kawat api. Siapa yang ikat? Nggak tahu. Bukan saya juga. Tahu udah keikat. Saya nggak merasa ngikat. Ngikat sendiri loh. Mana itu orang dosanya ya? Nggak salah ke apa gitu. Emang kamu nggak kesel gara-gara orang itu kamu jadi disiksa? Duit nggak bayaran nggak dapat, badan pada sakit, keilmuan hilang. Kamu nggak kesel? Kami nyuruh kamu. Udah rugi, bayar rokok doang. Iya pak ya. Kamu kena resikonya. Ya Allah. Kalau Maria dulu kan memang udah benar-benar mati dia kan usahanya. Udah pantas kata ibunya. Kalau sekarang ini mas, Dia yang baru ya harusnya bapak yang marah ya. seharusnya kan saya yang marah. Kok jadi dia yang jadi bingung. Apa-apa ini buat supaya bapak sama ibu ini lebih meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Jadi bapak tuh teguran buat bapak juga tuh. Wah berarti gua nih harus kuat nih gitu. Kalau bapak sama-sama tekun ibadahnya mah kuat. Sekarang satu kuat lagi, weh, ini kan kencang auranya.
Emang pisang ini mas sama ibunya itu emang suruh makan Pisang. buah. Iya emang sih nyuruhnya cerita sih ibu. Dia pengalaman dari yang dulu dikasih sama CA. Habis makan sesuatu dari itu langsung sakit. Terus kata ibunya nggak usah makan, ini ngapain nggak mau dimakan. Kan dari pisang aslinya. Iya emang habis direbus apa pokoknya dia pas datang mas besoknya bapaknya itu datang, kakaknya sih. Cuman sekarang kan memang udah berantem Udah berantem. udah pulang kan sendirian sekarang Sekarang udah sendirian. sendiri. Kata ibunya memang udah pantas lah. Jadi nggak kuat bangun. Udah ya, ini karena durasinya juga kalau nggak dapat hidayah ya. Hidayah dari si dukunnya juga. Mudah-mudahan diberikan ini ya Pak ya, diberikan hidayah ya Pak ya. Ini dukunnya. Semoga dia benar-benar pengen bertobat. Semoga juga Ibu Hatimah disehatkan, kakinya juga disehatkan. Dikuatkan iman dan takwanya, apalagi nih ada yang mau menyerang, tapi saya rasa dia udah nggak punya duit buat nyari dukun yang lain juga nggak punya duit. Saya rasa itu nggak punya duit. Ini juga kan paling dia bisa janji sama kenalan doang. Kalau misalnya berhasil baru kasih. Jadi sekedar doang, nyuruhnya sekedar doang gitu. Ya karena kakaknya itu yang disuruh. Gitu ya, mudah-mudahan ini udah ya, udah cukup aja. Dia Yo, terus tarik semua apa yang kamu tanam ke kakinya semua, tarik. Bertobat kamu sungguh-sungguh, kembali ke jalan yang lurus. Takutlah pada azab Allah sebelum keilmuan kamu memakan diri kamu sendiri. Keluarin semua itu yang dikandung kemih bawah perut kamu, keluar. Yang tidak saya sebutkan pun keluar, atas izin Allah, atas ridha Allah, atas kekuatannya. Keluar semua.